warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Zaskia, kelas 12A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang momentum dan impuls. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan suatu benda. Momentum menunjukkan seberapa sulit suatu benda untuk dihentikan saat bergerak. Secara sistematis, momentum dirumuskan sebagai P atau momentum sama dengan M sebagai massa dikali V kecepatan. Setelah memahami pengertian momentum, selanjutnya kita bahas besaran dan satuannya. Momentum memiliki beberapa besaran, yaitu massa dengan satuan kilogram, kecepatan dengan satuan meter per sekon, momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Momentum merupakan besaran vektor, sehingga memiliki besar dan arah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan momentum bola tersebut. Mari kita bahas. Diketahui, sebuah bola bermassa 2 kg, massa dilambangkan dengan M, dan kecepatan dilambangkan dengan V, sama dengan 4 meter per sekon. Ditanya momentum atau P. Rumus momentum sendiri seperti tadi, yaitu P sama dengan M dikali V. P sama dengan 2 dikali 4, P sama dengan 8 kg meter per sekon. Jadi momentum bola tersebut adalah 8 kg meter per sekon. Selain momentum, terdapat besaran lain yang berkaitan erat, yaitu impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja. Impuls menyebabkan perubahan momentum pada suatu benda. Rumus impuls sendiri adalah I sama dengan F dikali delta T. I itu impuls, F itu gaya, dan delta T itu selang waktu. Berikut ini contoh soal impuls. Bola golf bermassa 0,5 kg dipukul dengan stik hingga melesat dengan kelajuran 30 meter per sekon. Jika selang waktu kontak antara stik dan bola 0,2 sekon, gaya rata-rata yang dikerjakan stik sebesar titik-titik N. Oke, mari kita bahas. Sebuah bola golf bermassa 0,5 kg dipukul hingga memiliki kecepatan 30 meter per sekon, atau V sama dengan 30 meter per sekon. Selang waktu kontaknya adalah 0,2 sekon. 0,2 sekon sebagai delta T. Ditanya F. Jawab, karena impuls sama dengan perubahan momentum, F kali delta T sama dengan M kali V. F sama dengan M dikalikan V dibagi delta T sama dengan 0,5 kali 30 dibagi 0,2. F sama dengan 75 Newton. Jadi, gaya rata-rata yang bekerja adalah 75 Newton. Dari sini, kita bisa melihat hubungan antara impuls dan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum yang dirumuskan sebagai I sama dengan delta P sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1. Artinya, semakin besar impuls yang diberikan, maka semakin besar perubahan momentumnya. Untuk memperjelas, perhatikan contoh berikut. Sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar horizontal ke dinding dengan kecepatan 30 meter per sekon. Bola memantul kembali dengan laju yang sama besar. Hitung impuls yang dikerjakan dinding pada bola. Pembahasan. Diketahui sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar ke dinding dengan kecepatan 30 meter per sekon atau V1. Lalu memantul kembali dengan kecepatan yang sama atau V2 sama dengan negatif 30 meter per sekon. Ditanya impuls yang dikerjakan dinding pada bola. Mari kita jawab. Rumusnya I sama dengan delta P sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1. Jadi I sama dengan 0,5
dikalikan negatif 30 dikurangi 30 sama dengan 0,5 dikalikan negatif 60. Jadi I sama dengan delta P sama dengan negatif 30 Newton sekon. Besar impulsnya adalah 30 Newton sekon. Tanda negatif menunjukkan arah berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Rumusnya adalah M1 massa benda pertama dengan satuan kilogram dikali V1 kecepatan benda pertama dengan satuan meter per sekon ditambah M2 massa benda kedua dikalikan V2 kecepatan benda kedua sama dengan M1 dikalikan V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon ditambah M2 dikali V2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Berikut contoh hukum kekekalan momentum. Sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sebuah benda lain memiliki massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah dengan benda pertama. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Berapakah kecepatan kedua benda tersebut? Diketahui M1 sama dengan 1 kilo, M2 sama dengan 2 kilo, V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan negatif 2 meter per sekon. Ditanya kecepatan kedua benda tersebut. Oke, kita jawab. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikalikan V aksen. 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali V aksen. 2 ditambah negatif 4 sama dengan 3 V aksen. V aksen sama dengan negatif 2 per 3 meter per sekon. V aksen sama dengan 0,67 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda tersebut adalah 0,67 meter per sekon. Momentum dan impuls banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sabuk pengaman, helm keselamatan, airbag, dan olahraga seperti sepak bola dan tinju. Demikian penjelasan mengenai momentum dan impuls. Semoga dapat membantu memahami materi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.